Halo Pisces, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di minggu ini. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Dianggap ini sebagai fun reading. Ambil pesan-pesan yang menurut kamu bermanfaat untuk kamu pelajari di minggu ini, dan pesan-pesan yang memotivasi kamu di dalam karir kamu. Oke, ada Nine of Pentacles, Justice, Nine of Cups, The Lovers, ada Five of Pentacles, Page of Wands, The Magician, dan Knight of Pentacles. Untuk the bottom of the deck kamu ada King of Cups dan juga ada Page of Pentacles. Ya, saya ngelihat di minggu ini ya ada perasaan khawatir ya, frustasi, ya ngerasa mendek dalam hal keuangan ataupun karir. Ada masalah yang membuat kamu pesimis, dimana kamu ngerasa nggak akan bisa menyelesaikan itu. Ya, masalah ini bisa juga kasus yang kamu tangani kalau kamu adalah seorang pengacara atau project, ataupun ini karena kreditan, cicilan ya, tanggungan atau biaya hidup. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu adalah sosok yang sangat objektif di dalam menilai baik buruk pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kamu. Jadi kalaupun ada masalah keuangan atau karir bagi kamu yang tidak memiliki pekerjaan ya, itu yang menjadi pikiran kamu di minggu ini. Di sini saya lihat kamu cukup objektif di dalam menilai kenapa aku begini, karena begini gitu ya. Jadi kamu benar-benar tahu betul apa alasan-alasan kenapa suatu kondisi terjadi di dalam kehidupan karir kamu. Namun walaupun ada perasaan frustasi, khawatir ya, manakala suatu pekerjaan atau proyek yang kamu tangani tidak akan berhasil, semangat di sini masih tetap ada. Ya, ini ada Page of Gabriel ya, dia memiliki semangat, passion, akan selalu memanfaatkan kesempatan waktu yang ada gitu. Jadi nggak mau menyanyiakan waktu. Ya, saya ngelihat kamu di sini adalah sosok yang charming, berani, kreatif, optimis. Ada beberapa di antara kamu memang tipenya adalah orator gitu atau speaker ya, pandai nih dalam berbicara. Ya, ada sebagai sosok leader saya ngelihat di sini, pimpinan di suatu usaha. Ya, ada juga selera humornya ini aktif sekali ya. Ya, dan dia selalu ingin berkembang di karir. Ya, sangat percaya diri juga. Jadi saya ngelihat ada beberapa di antara kamu sudah mempersiapkan diri untuk menangani suatu proyek atau kasus gitu ya. Di satu sisi kamu ngerasa pesimis, seperti nggak yakin gitu ya, bisa nggak ini ya, bisa nggak ya gitu ya. Tapi di sini saya ngelihat kamu harusnya berpegang teguh pada keyakinan dan kepercayaan kamu. Saya ngelihat beberapa di antara kamu adalah sosok yang religius di sini, sangat dekat dengan Tuhannya ya, dan sering belajar ya. Dekat dengan Tuhan itu akan mengajarkan kita nilai-nilai spiritual ya. Itu yang mengajarkan kita juga semakin dekat dengan lingkungan, dengan hewan-hewan. Ya, kedekatan kita terhadap hewan, lingkungan ini akan mengajarkan kita bagaimana menjadi sosok yang sangat peka terhadap situasi. Jadi apapun situasi yang dealing, yang lagi kamu tangani sekarang nih ya, akan ada nih pesan-pesan di dalam hati kamu muncul ya. Apakah hasil dari proyek yang kamu tangani ini akan berjalan mulus atau enggak? Ya, overall kekhawatiran kamu ini sepertinya wajar ya kalau misalnya seseorang mengerjakan suatu pekerjaan ada kekhawatiran. Nah, di sini ada kekhawatiran karena yang kamu kerjakan ini cukup besar gitu. Ya. Kalau ini tidak membuat kamu khawatir, ya artinya ini nggak besar. Ya, dan model yang utama itu di sini adalah kamu memiliki semangat, passion, kecintaan terhadap karir kamu, bidang kamu. Kecintaan, keinginan yang luar biasa untuk sukses itu ada di sini gitu ya. Ada beberapa di antara kamu ini dealing dengan seperti hukum gitu ya. Ini justice nih. Ada yang bekerja di kantoran pemerintahan, berhubungan dengan dokumen-dokumen
Ya, kalau salah sedikit datanya ya bisa jadi terjadi malapetaka kan gitu ya. Itu bukan sesuatu yang kamu inginkan. Ya, saya ngelihat di sini kamu adalah sosok yang sangat sangat berpeluang ya, sangat berpeluang untuk sukses di usaha atau apapun proyek yang lagi kamu tangani di minggu ini. Ada di sini Nine of Cups. Artinya harapan atau doa-doa kamu, apa yang kamu pikirkan, ya, yaitu kesuksesan, itu akan terjadi. Ya, akan kamu dapatkan. Kamu yang tadinya nggak memiliki pekerjaan, ini bakalan ada kesempatan itu, ada the lovers. Cuman kamu di sini dituntut untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, disiplin di dalam mengerjakan pekerjaan kamu, supaya semuanya berjalan dengan mulus, jangan ditunda-tunda kan gitu ya. Cuma saya nggak melihat di sini ada the hangman saya gitu. Artinya bahwa kartu kamu ini bagus banget. Ya, ada Nine of Pentacles. Ini juga menandakan bahwa income kamu di bulan ini ya selalu mengalir, walaupun ada sesuatu hal yang membuat kamu di sini khawatir ya. Ada The Magician dan juga Knight of Pentacles. Iya, sosok yang sangat kreatif, ya, sangat energetik. Kamu juga memiliki sumber nih. Kamu memiliki skill. Jadi sumber daya atau peralatan-peralatan yang kamu butuhkan untuk mengelola usaha ataupun proyek kamu itu ada di sini gitu. Ya, kamu punya talenta itu. Tinggal kamu saja di sini bagaimana kamu mengelola itu. Ya, kalau kamu pengacara, kamu punya pengetahuan di sini. Kamu sudah punya basicnya. Tinggal kamu mendalami proyek yang kamu tangani, kasus yang kamu tangani, ya. Semuanya udah ada di tangan nih gitu. Udah ada di depan mata. Yang mau mencari pekerjaan udah ada di depan mata. Ya, mau menangani kasus atau proyek, ini semuanya udah sangat jelas di depan mata, ada ini semua bahan-bahannya, peralatannya, ataupun apa yang kamu butuhkan itu ada gitu. Tinggal kamu bagaimana mengelolanya. Ya, ada Knight of Pentacles. Cuman di sini saya ngelihat perlu bagi Pisces di minggu ini hati-hati di dalam mengelola usaha kamu, ya, proyek kamu ya. Apalagi kamu yang dealing dengan dokumen, pendataan, berkas-berkas gitu ya. Kalau kamu misalnya adalah pelayanan jasa, ya, kalau di pelayanan jasa kan dealing itu dengan data-data. Misalkan ini jasa pengiriman, ya, harus hati-hati kan di dalam menuliskan alamat, tanggal, ya, supaya tidak terjadi kesalahan dan mengakibatkan kerugian. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Pisces. Ya, saya juga ngerasa di minggu ini ya, beberapa di antara kamu ada yang memiliki sebelum-sebelumnya memiliki sifat yang sangat cukup agresif ya di dalam berkomunikasi belak-belakan gitu. Tapi di minggu ini ada semacam inspirasi atau pesan-pesan spiritual yang kamu dapatkan, di mana harus ada nih sesuatu yang kita kontrol, kita tahan, kita sembunyikan. Tidak semua apa yang kita pikirkan mengenai orang lain harus disampaikan, ya. Dan saya rasa itu bagus, ya. Karena kalau kita sampaikan semua, ya, ini bisa jadi dicuri oleh orang lain, ya kan. Ide kamu itu bakal dicuri oleh orang lain. Kamu yang sebagai konten kreator misalnya, ya, mungkin kamu berniat baik untuk memberikan saran atau pandangan terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan kamu gitu, bagaimana mengelola suatu konten atau membuat suatu konten yang kreatif, yang menarik, yang bakalan laku di pasaran misalnya, ya, bagus sih sharing gitu ya. Tapi ada hal-hal tertentu yang merupakan main core dari ide kreatif kamu itu, sebaiknya itu kamu simpan untuk diri kamu sendiri, ya. Karena takutnya itu akan dimanfaatkan atau celah itu akan diambil oleh lawan kamu atau seseorang yang pengen mengimbangi kamu. Saya lihat ada beberapa di antara kamu nih yang dealing dengan energi Sagittarius Aries Leo, di mana energi ini pengen nih untuk menjatuhkan kamu, ya. Ada konflik, ya, ada pertentangan, ada vibrasi yang nggak cocok di sini. Ada juga Virgo, Capricorn, Taurus, ini bisa jadi pasangan kamu gitu ya. Jadi bisa jadi ini di dalam cara pandang, di dalam menangani proyek, pekerjaan, ini nggak satu arah.
nggak satu pemikiran, nggak satu tujuan gitu. Jadi ini yang membuat kamu menjadi kurang bersemangat ya, lelah, capek, frustasi, stres ya. Apalagi kalau kamu itu dealing dengan pasangannya seperti ini ya, apa yang kamu inginkan dengan pasangan kamu inginkan itu nggak pernah sejalan. Tentunya ini membuat ada konflik batin di dalam diri kamu sendiri ya. Ada Knight of Pentacles lagi di sini ya, Knight of Pentacles di sini. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan Virgo, Capricorn, Taurus ya. Sepertinya ada situasi yang membuat Virgo, Capricorn, Taurus ini kesulitan dalam hal keuangan. Ada kebimbangan yang dialaminya. Kalau ini bukan seseorang yang dealing sama kamu, itu bisa jadi kamu ya, energi kamu ya. Ada sepertinya penantian dia ya, penantian terhadap suatu jabatan, terhadap suatu posisi, terhadap suatu pekerjaan. Penantian akan adanya mukjizat, bantuan, ataupun pemberian. Ya. Penantian terhadap suatu perjalanan juga ada di sini. Ya. Dan ini sepertinya adalah sosok yang sangat tegas, sangat dingin ya. Kalau ngomong dia itu pedes banget, straight to the point gitu. Kadang-kadang bisa nyakitin perasaan. Ya, dan saya lihat ini adalah sosok yang independen sebenarnya ya, yang mandiri ya. Kalaupun dia sangat tegas ya, kalau ngomong dia seperti nekan gitu, ngegas gitu ya, tapi dia juga memiliki selera humor dalam waktu-waktu tertentu gitu ya. Ini bisa jadi kamu gitu ya. Ya, tapi untuk seseorang yang memiliki sikap-sikap atau ngomongan, perkataan-perkataan yang pedas ini, sebaiknya itu agak sedikit dikontrol di minggu ini ya, baik ini pasangan kamu ataupun diri kamu sendiri gitu ya. Beberapa di antara kamu saya lihat di sini di minggu ini ya, akan ada seperti panggilan, akan ada interview ya. Tinggal kamu nih, kamu mau memilih pekerjaan ini apa enggak. Saya lihat seperti ada kebimbangan di diri kamu, gak yakin ya. Ada seperti konflik batin ya, bisa jadi karena kamu ngerasa udah nggak bersemangat lagi ya. Kadang-kala ada orang seperti itu ya, karena sudah nggak punya uang lagi, pekerjaan juga nggak ada gitu. Ada sebenarnya kesempatan untuk bekerja, tapi udah nggak semangat duluan lagi gitu. Nah, jangan sampai ini terlewatkan. Ambil gitu ya, kamu harus bangkit ya. Jangan terlalu banyak merenungi nasib gitu ya. Karena ada The Empress ya, ada juga The Magician. Kalau kamu tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di minggu ini, maka kesempatan baik di sini ini bisa hilang ya. Kamu tidak bertanggung jawab atas pekerjaan atau project yang sudah kamu tangani ya, tidak terselesaikan dengan tepat waktu. Saya nggak ngejamin ini akan mulus energi kamu ke depannya gitu ya. Harapan-harapan untuk sukses, maju ya, segala sesuatu urusan-urusan itu berjalan dengan lancar, tentunya ada di sini, tapi tidak akan terwujud jika ya kamu tidak segera memanfaatkan waktu. Jangan terlalu banyak mikir nih di sini ya. Oke, untuk Pisces, semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Stay connected to your intuition. Kalau kamu ragu nih menerima suatu pekerjaan, mengerjakan suatu project ya, kamu ragu akan hasilnya gitu ya, sujudlah, berdoa ya, banyak-banyak belajar, mengobservasi, memperdalam skill kamu di bidang kamu ya. Stay connected to your intuition, terkoneksi dengan intuisi kamu. Biarkan intuisimu menuntunmu ke jalan kemana seharusnya jiwa kamu inginkan ya. Karena ketika kita mengikuti apa kata jiwa kita, itu yang terbaik untuk kita ya. Oke, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.